mengenang Hari Pahlawan, jangan lupakan pidato jihad Bung Tomo ini. Takbir yang hidup, mengusir rasa takut dan membangkitkan nyali jihad mengusir penjajahan dan imperialisme asing. Pasca proklamasi kemerdekaan hari 17 Agustus 1945, rakyat dan para pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang, sebelum mereka dilucuti tentara sekutu. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober. Berkedok melucuti tentara Jepang, tentara Inggris didatangkan ke Indonesia atas nama sekutu, dengan membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. NICA, Netherlands India Civil Administration, pun membonceng. Itulah yang meledakkan kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana, sehingga pecahlah insiden bendera 19 September 1945 di Hotel Yamato atau Hotel Orange, sekarang Hotel Mandarin Oriental Majapahit, Surabaya. Rakyat Surabaya marah dengan adanya bendera merah putih biru milik Belanda berkibar di atas menara hotel. Dan terjadilah aksi perobekan bendera warna biru, hingga menjadi merah dan putih. Beberapa orang pemuda berhasil mendekati dan memanjat dinding serta puncak menara hotel, berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian birunya serta menaikkan kembali bendera merah putih dengan ukuran yang tidak seimbang dengan diiringi takbir dan pekikan merdeka yang disambut dengan gempita oleh massa yang berkerumun di depan Hotel Orange. Tidak gratis. Dalam insiden penyobekan bendera Belanda di Hotel Orange tersebut dibayar mahal dengan gugurnya 4 pemuda arek Surabaya, yaitu Cak Sidik, Mulyadi, Haryono dan Mulyono. Sedangkan dari pihak Belanda, Mr. Plugman tewas terbunuh oleh amukan massa ditusuk senjata tajam. Insiden di Jalan Tunjungan Surabaya ini menyulut bentrokan-bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dengan para pejuang di Surabaya, yang memuncak dengan tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945. Mobil Boeing Brigadir Jenderal Malabi yang meledak di dekat Gedung Internatio dan Jembatan Merah Surabaya setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya, Mayor Jenderal Manserg, mengeluarkan ultimatum bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah pukul jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Para pejuang tak bergeming, ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah. Pidato-pidato heroik Bung Tomo Sutomo adalah salah satu biangnya. Melalui stasiun radio pemberontak Indonesia di Surabaya, Bung Tomo mengomando dan mengobarkan semangat jihad dan perjuangan rakyat. Ketika pasukan sekutu menggunakan radio komunikasi militer mutakhir untuk mengkoordinir prajuritnya, Bung Tomo hanya menggunakan pemancar radio biasa, dengan kode-kode tertentu, seperti belok kiri artinya belok kanan, maju artinya mundur, dan sebagainya, yang hanya dimengerti oleh para pendengar setianya. Sehari-hari, biasanya, pendengar radio dihibur dengan lagu-lagu perjuangan dan cerita rakyat. Sekonyong-konyong, 9 November 1945 mereka dikejutkan pekik, takbir dan slogan merdeka atau mati dari Bung Tomo. Agitator itu, seorang jurnalis yang gigih menyemangati warga Surabaya mengusir sekutu 45.000 pejuang kita tersentak bangkit. Waktu itu, Surabaya dipimpin oleh Gubernur Suryo Bondo Nekat, rakyat Surabaya memilih berjuang hingga titik darah penghabisan. Tentara sekutu pun menepati ultimatumnya. Pada 10 November 1945 pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran dan dahsyat sekali, dengan mengerahkan sekitar 30.000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang. Berbagai bagian kota Surabaya dihujani bom dari udara oleh pasukan barat, karena mereka menolak menyerahkan senjata. Arek-arek Surabaya ditembaki secara membabi buta dengan meriam dari laut dan darat. 2 kuintal bom dijatuhkan pasukan sekutu.
Deram bensin meledak. Pukul jam 6:10, Surabaya menjadi lautan api. Tentara Inggris menduga bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari saja, dengan mengerahkan persenjataan modern yang lengkap, termasuk pesawat terbang, kapal perang, tank, dan kendaraan lapis baja yang cukup banyak. Namun di luar dugaan, ternyata perlawanan itu bisa bertahan lama, berlangsung dari hari ke hari, dan dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran besar-besaran ini memakan waktu sampai sebulan. Ribuan penduduk menjadi korban, banyak yang meninggal dan lebih banyak lagi yang luka-luka. Pemandangan tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat terbujur kaku, hangus, serpihan daging dari 30.000 orang. Para pejuang rela setor nyawa berjibaku mempertahankan kehormatan tanah airnya, Surabaya. Peristiwa berdarah di Surabaya ketika itu juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa 10 November 1945 yang dikenal sebagai Battle of Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara Indonesia melawan sekutu yakni Inggris dan Belanda. Dahsyatnya perjuangan para pahlawan berani mati melawan penjajah inilah yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Dan sebagai motivator jihad mengorbankan jiwa raga ini, Bung Tomo ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2008. Inilah transkrip pidato Bung Tomo di Radio Pemberontak Surabaya jelang 10 November 1945, yang membangkitkan semangat jihad itu. Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ini ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kamu menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kami rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untuk itu, sekalipun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Pidato Bung Tomo menjelang 10 November 1945 itulah yang berhasil membangkitkan keberanian arek-arek Surabaya dari rasa takut yang mencekam untuk bangkit melawan kezaliman. Sikap para pejuang itu merefleksikan ajaran Al-Quran yang mensyariatkan perang melawan musuh yang terlebih dahulu mengobarkan perang. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Kis Al-Hajj 39. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Subscribe Agung Mitayah.